Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam persekutuan KUL GKI Peterongan pagi hari ini. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu saat ini merasakan berbagai macam hal. Tapi pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bisa, ayo menjadi lansia yang bahagia. Bahagia itu seperti apa toh Bapak Ibu? Bahagia itu senang hati, gembira, girang, bahagia. Karena ada nyanyian hati yang gembira adalah obat. Mari kita nyanyikan lagu Masa Tua Sungguh Senang. Mari kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali lagi di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong, memberkati persekutuan pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini di dalam kondisi tubuh sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Kami ingin menyerahkan ibadah kami seluruhnya, baik puji-pujian kami maupun nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Rahel. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kalau tadi kita mengatakan bahwa masa tua kita itu sungguh senang, pastilah di dalam kehidupan kita ini mempunyai puji-pujian
yang selalu menyenangkan akan hati sesama kami, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan memberikan nyanyian baru. Yang digenapi. Oleh karena kita boleh bersukaria di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan terlebih dahulu, penuhi sekarang Tuhan. Mari Bu Rahel, silahkan. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam acara persekutuan pada hari ini. Nah, kita sebelum bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sampai hari ini kami tetap merasakan pertolongan serta pimpinan dari Tuhan untuk kami semuanya. Tuhan telah menguatkan kami untuk menjalani hidup sampai dengan hari ini, dan kami juga meyakini bahwa hari-hari di depan kami pun ada di dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami kembali akan bersama membaca firman-Mu serta merenungkannya. Mampukan kami untuk bisa mengerti dan mengamini serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Bagaimana keadaan Opa Oma saat ini? Wah, kalau misalkan saat ini saya berjumpa dengan Opa Oma secara langsung, mungkin Opa Oma akan memberikan jawaban yang bermacam-macam. Mungkin ada yang menjawab, saya masih deg-degan ini belum dapat vaksin, masih harus nunggu sampai kapan. Mungkin ada juga yang mengatakan, aduh saya sudah bosen di rumah terus, pengen kebaktian di gereja. Kapan ya bisa berbakti lagi? Kapan ya bisa datang ke gereja? Mungkin ada juga yang mengatakan, aduh saya kepengen belanja secara langsung. Biasanya saya bisa belanja langsung, saya bisa masak sendiri dengan leluasa. Sekarang aduh susah banget. Mau kemana-mana dibatasi. Mungkin yang tinggal di panti juga mengatakan, aduh sekarang kunjungan keluarga di panti ini dibatasi. Tidak bisa sebebas dulu lagi. Menerima makanan kiriman pun harus disteril, harus diteliti, harus dilihat dengan sungguh-sungguh. Pokoknya jangan sampai penghuni panti ini terkena virus. Wah, jadi jawabannya bermacam-macam. Ada juga yang mengatakan, saya sekarang tidak bisa latihan lagi line dance karena tidak boleh ketemu. Nah, Opa Oma, kalau demikian saya akan bertanya lagi, misalkan, kalau keadaan seperti itu, Opa Oma masih merasa bahagia enggak? Wah, pasti ada banyak yang menjawab, gimana bisa bahagia? Lalu enggak bisa kemana-mana. Gimana bisa bahagia? Rencana jalan-jalan dengan keluarga batal. Gimana bisa bahagia? Belum mendapatkan vaksin. Bagaimana bisa bahagia? Untuk ketemu orang aja susah. Gimana bisa bahagia kalau tiap hari harus pakai masker, nafasnya aja menjadi susah. Aduh, kok ditanya soal bahagia? Nah, Opa Oma, secara sepintas antara bahagia dan rasa senang itu hampir sama. Mungkin Opa Oma mengartikan di masa sekarang ini tidak bahagia karena tidak bisa seperti yang Opa Oma sebutkan tadi. Tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ketemu teman-teman secara bebas, tidak bisa beribadah di gereja, apa-apa dibatasi. Mungkin Opa Oma merasakan hal itu menjadikan kita tidak bahagia. Nah, padahal sesungguhnya kata-kata bahagia dengan senang memang sepintas sama. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari segi iman Kristen, dari segi kepercayaan kita pada Tuhan itu ada bedanya. Kalau senang itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar sana. Saya dapat kunjungan keluarga, saya menjadi senang. Kalau saya tidak dapat kunjungan keluarga, anak cucu saya tidak datang, saya tidak menjadi senang. Kalau biasanya saya masih mendapatkan kiriman uang banyak dari anak menantu saya senang. Tapi karena ini masa pandemi, anak mantu saya penghasilannya berkurang sehingga saya mendapatkan kiriman juga berkurang, saya tidak menjadi senang. Kalau seharusnya saya bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan keluarga, saya senang. Tapi karena pandemi ini tidak bisa jalan-jalan, saya tidak menjadi senang. Kalau orang lain sesama lansia masih bisa line dance, masih bisa olahraga macam-macam, tapi saya tidak bisa karena mau jalan saja susah, saya tidak menjadi senang. Nah, kalau senang itu seperti itu.
Jadi ditentukan oleh rasa atau keadaan di luar atau di sekitar kita. Padahal kalau bahagia itu maknanya lebih dalam lagi. Bahagia tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Tetapi bahagia itu keluar dari dalam hati kita yang terdalam. Bahagia itu keluar dari dalam hati kita yang tulus. Bahagia itu sungguh-sungguh terjadi dari dalam diri kita tanpa dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Dan kadangkala, Pak Oma, bahagia itu, kata-kata bahagia menurut iman Kristen itu sulit dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang akan membeli kerajaan surga. Loh, dianiaya kok bahagia, misalkan begitu. Tapi itu memang benar, makna bahagia secara iman Kristen itu timbul dari dalam diri kita. Nah, karena demikian, bagaimana Opa Oma mau pilih bahagia atau tidak? Nah, Opa Oma, bahagia itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya atau otomatis. Itu tidak bisa. Tetapi langkah awal itu harus yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus pilih mau bahagia atau tidak. Ada action yang harus kita lakukan. Kita ini mau bahagia tidak? Sebagai orang-orang lanjut usia yang percaya kepada Tuhan, kita mau milih bahagia atau tidak? Nah, kalau memang kita memilih, ya saya ingin bahagia, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah supaya kita bisa bahagia, supaya kita bisa memiliki sukacita yang terdalam, keluar dari hati kita yang terdalam adalah kita harus selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita harus bisa hidup senantiasa dekat intim dengan Tuhan. Saya akan bacakan di Mazmur pasal 34 ayat 9a yang berbunyi demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jadi jelas sekali dari tulisan atau dari si pemazmur pasal 34 ini, untuk bisa merasakan untuk bisa merasakan kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang keluar dari dalam hati itu, setelah kita memilih, pokoknya saya mau hidup bahagia, kita harus bisa merasakan, mengecap kebaikan Tuhan. Opa Oma, kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang sempurna. Kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang tanpa cacat celah. Kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang tulus. Kebaikan Tuhan itu adalah kebaikan yang bukan basa-basi, tetapi itu nyata sekali. Karena itulah, kalau kita mau hidup dengan Tuhan yang adalah sumber kebaikan, mengecap kebaikan Tuhan setiap hari, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan yang mungkin tidak bisa digantikan uang sejumlah berapapun. Karena itu betul-betul keluar dari dalam hati, meluap dari diri kita sendiri. Kalau kebaikan manusia kadangkala memiliki motivasi-motivasi yang mungkin tidak kita ketahui. Kebaikan manusia itu terbatas. Kebaikan manusia itu kadangkala hanya basa-basi. Tetapi kalau kebaikan Tuhan itu betul-betul murni. Karena itulah pemazmur ini memberikan nasihat kepada kita. Kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan itu setiap hari. Dan pemazmur akhirnya mengatakan kita akan menjadi bahagia
orang yang mau mengecap kebaikan Tuhan, orang yang mau selalu berlindung pada Tuhan. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita mau sungguh-sungguh memperhatikan kebaikan Tuhan, dari kita bangun tidur kita bisa nafas, itu adalah pemberian dari Tuhan. Kita masih bisa berkomunikasi dengan orang lain meskipun terbatas, itu juga adalah kebaikan Tuhan. Kita bisa merasakan makanan yang bermacam-macam, itu adalah kebaikan Tuhan. Kita bisa kuat menghadapi sakit, penyakit, kelemahan tubuh, itu juga anugerah dari Tuhan. Kita bisa memiliki satu keluarga yang saling mengasihi, itu juga adalah pemberian dari Tuhan. Jadi, sangat tepatlah kalau si pemazmur ini menganjurkan kepada kita untuk mengecap kebaikan Tuhan. Dan itu adalah modal kita untuk bisa merasakan kebahagiaan hidup di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Opa Oma, kalau orang yang benar-benar memiliki kebahagiaan yang keluar dari hati itu akan terlihat, akan nampak lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, lewat perbuatan kita, lewat cara berpikir kita. Dan selanjutnya itu akan menjadi berkat. Berkat kepada siapa? Berkat untuk orang lain, juga berkat untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, Opa Oma, walaupun mungkin hidup saat ini hidup di tengah-tengah yang serba susah, yang tidak pernah kita harapkan, tapi kalau orang dekat dengan Tuhan akan tetap merasakan kebahagiaan. Kalaupun toh sekarang tinggal di panti, tidak mendapatkan kunjungan sebebas dulu, tetap akan merasa bahagia, tetap akan merasakan sukacita. Oh ya, dengan demikian saya walaupun tidak berjumpa dengan banyak orang, tetapi saya masih bisa berjumpa dengan teman-teman sepanti, saya masih bisa memberikan perhatian lebih kepada mereka. Kalaupun toh sekarang mendapatkan kiriman dari anak menantu lebih sedikit dibanding sebelumnya, tapi juga tetap merasakan sukacita. Kita masih mendapatkan kesempatan untuk mendoakan keluarga, anak mantu kita, untuk juga bisa tetap kuat menanggung semuanya ini. Meskipun mungkin saat ini kita dalam keadaan sakit-sakitan, belum sembuh juga. Kalau merasakan kebahagiaan, kata-kata yang terungkap adalah bukan kata-kata umpatan, bukan kata-kata kemarahan, tetapi justru mungkin akan menerima dan sungguh-sungguh akan meminta tolong kepada Tuhan untuk diberi kekuatan. Bahkan mungkin Opa Oma akan menjadi berkat, menjadi teman, menjadi sahabat yang mungkin merasakan hal yang sama, bisa memberikan penghiburan, bisa menasehati, bisa menceritakan pengalamannya meskipun sakit, tapi tetap bertahan, tetap kuat, tidak marah-marah, dan lain sebagainya. Itulah beberapa hal yang akan nampak kalau kita benar-benar merasakan kebahagiaan di dalam mengikut Tuhan. Jadi akan kelihatan, orang akan melihat itu dengan penuh sukacita. Akan nampak di wajah kita, ini adalah wajah yang penuh dengan sukacita, berseri-seri, meskipun mungkin keadaan di sekitar kita tidak mendukung hal itu. Nah, Opa Oma, yakinilah pilihan Opa Oma untuk menjadi bahagia itu tidak salah. Yakinilah bahwa dengan hidup dekat dengan Tuhan, senantiasa mengecap kebaikan Tuhan itulah yang akan memampukan kita untuk bisa berbahagia. Opa Oma, saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Masa-masa sekarang, masa-masa yang susah, masa-masa yang sulit. Kalau mau jujur misalnya ditanya, berat tidak? Berat, lebih berat, bekerja harus lebih keras. Tapi kalau ditanya kembali, apakah saya tetap merasa bahagia? Saya tetap merasakan kebahagiaan.
badan lebih capek, iya. Pendapatan berkurang, iya. Tapi saya tetap merasakan kebahagiaan. Karena apa? Karena memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan itulah yang akan menguatkan, dan itulah yang memampukan saya bisa menerima semua keadaan, bisa menerima semua pengalaman yang terjadi pada saat ini. Dan itu tidak, keadaan sekitar itu tidak mengurangi sedikit pun rasa bahagia saya. Semoga Opa Oma juga tetap memegang pilihannya. Tetap memilih untuk bahagia. Dan ayo Opa Oma, kita upayakan kebahagiaan itu dengan selalu dekat kepada Tuhan. Karena hanya dengan dekat kepada Tuhan itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Opa Oma kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dengan kami mau mendekatkan diri kepadamu, maka kami akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa dipahami orang pada umumnya. Ajarkan kami untuk berpegang teguh pada pilihan kami untuk hidup berbahagia. Dan ajarkanlah kami untuk bisa mencapainya dengan terus-menerus mengupayakan dekat kepadamu, mengecap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pencerahan yang Tuhan berikan kepada kami, kepada Opa Oma, kepada siapapun yang mendengarkan, yang melihat firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita akan berjumpa kembali di dalam persekutuan Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan pada tanggal 27 Maret yang akan datang dengan tema Tetap Kupegang Salib Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.